Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 4, yaitu untuk membuat kartu piutang dan kartu utang. Langsung kita isi saldo piutang dan saldo utangnya untuk customer dan supplier. Pertama, harus kita siapkan seperti biasa, yaitu soal. Nah, ini soalnya ya. Ini daftar pelanggan dan pemasoknya atau supplier ya. Kemudian ini adalah daftar saldonya, piutang dan hutang. Bagaimana tutorialnya untuk membuat kartu piutang dan kartu hutang, kemudian dilanjutkan dengan mengisi saldo hutang dan saldo piutang. Oke, pertama kita buka aplikasi Mayobnya dulu, double klik, kemudian pilih menu open karena sebelumnya kita sudah membuat data perusahaan. Open, pilih file yang pernah kita buat sebelumnya, double klik atau klik sekali dan open. Oke, kemudian no. Nah, untuk membuat kartu piutang dan kartu utang, modul yang digunakan adalah card file yang ini sebelah kanan. Kita klik modul card file, kemudian card list. Nah, di sini masih kosong, masih belum ada data customer ataupun supplier. Karena belum ada satupun, kita buat yang baru sesuai dengan soal. Nama customer yang pertama adalah Marta, kemudian Giska, kemudian diikuti dengan Memory Salon. Selanjutnya kita membuat untuk Yopi Kosmetik, Fortuna, kemudian New Gading. Itu adalah beberapa suppliernya. Nah, langkahnya adalah pada halaman card list ini kita klik button New yang paling bawah, kemudian pastikan tipenya customer. Kita ketik yang pertama yaitu Marta, kemudian nomornya C01, alamatnya Jalan Dr. Hussein Kartasasmita, kemudian isi nomor teleponnya sesuai dengan soal. Selanjutnya email. Seandainya ada data tambahan, misalnya fax, kemudian nomor telepon kedua, ketiga, kontak, ataupun website, boleh diisi atau dilengkapi ya. Tapi karena soalnya hanya menginformasikan data seperti ini, cukup sesuai dengan soal saja, diisi sesuai dengan soal saja. Selanjutnya, setelah mengisi profile, kita pilih button selling detail. Ini sangat penting untuk disetting karena mempengaruhi terhadap transaksi. Jika settingan di sini salah atau tidak sesuai, maka mempengaruhi ke transaksi. Nanti transaksinya bisa jadi bermasalah ya. Layout pilih item. Artinya nanti ketika ada penjualan akan muncul faktur atau nota yang terinci dengan lengkap ya. Jadi pilih item. Kemudian tax code, pilih PPN atau VAT, kemudian freight untuk angkutnya pilih NT. Kemudian payment is due, kita lihat di soal. Payment is due-nya berdasarkan kebijakan penjualan. Nah, terminnya ternyata 2/10 N/30. Berarti kredit batas waktunya 30 hari. Jika dibayar 10 hari setelah tanggal faktur, maka akan mendapatkan potongan 2%. 2/10 N/30. Cara mengentry-nya adalah pilih payment is due in a given of day. Diskon day-nya 10. Balance due day 30. Diskon for early payment 2%. Kemudian keterlambatan untuk piutang didenda 1%. Monthly charge for late payment 1%. Volume kosongkan. Nah, cukup mengisi dua button ini. Pertama profile, kedua selling detail. Kita oke. Buat yang kedua, Giska C02. Kemudian seperti sebelumnya kita pilih button selling detail. Layout pilih item,
tax code pertama pilih VAT atau PPN, kemudian frame-nya pastikan untuk NT. Karena kebijakan di awal untuk penjualan termin 2/10/30, maka payment is due in a given of day 10, 30, 21 sama. Selanjutnya buatlah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, selesai membuat kartu piutang atau kartu customer. Selanjutnya kita membuat kartu supplier. Klik button new. Hanya saja perbedaannya berada di card tipe ya, card type. Tipenya harus supplier. Namanya Yopi. S01 Ganjar. Pengisian datanya sama, bedanya hanya di tipe saja. Kemudian buying detail. Kalau tadi di kartu piutang itu selling detail, sekarang di supplier itu atau kartu hutang muncul buttonnya buying detail. Kita klik di sini, kemudian layoutnya samakan untuk item, kemudian tax code yang pertama VAT atau PPN, frame-nya NT. Kemudian untuk kebijakan termin kita lihat di soal kebijakannya seperti apa. Untuk ini sama ya, 2/10/30, denda 1%. In a given 10, 32. Tapi di sini tidak ada keterangan late payment. Jadi untuk denda biarkan saja. Selanjutnya oke. Sudah muncul supplier tipenya. Kemudian new lagi. Seandainya setiap transaksinya dinyatakan dengan termin COD atau setiap transaksinya tunai, maka ini cukup dengan mengisi COD dan ininya tidak usah diisi dengan persen angka ya. Tapi karena kebijakan perusahaannya termin atau faktur, maka harus in a given. Selesai untuk pembuatan kartu piutang dan kartu hutang. Kalau di sini di form ini terlihat semua, tapi kalau mau diklasifikasikan maka kita pilih buttonnya saja, customer, kemudian supplier. Sudah masuk semua ya. Kalau sudah di close, sudah selesai pembuatan daftar pelanggan dan pemasok. Selanjutnya kita isi saldonya. Saldonya saya tampilkan di layar video saya yang paling atas. Untuk mengisi saldo awal piutang dan saldo awal hutang atau saldo customer dan saldo supplier adalah dengan cara memilih menu setup, kemudian balance. Nah, customer balance ini untuk saldo piutang, supplier balance ini untuk saldo hutang. Kita dahulukan untuk mengisi saldo awal piutang, customer balance. Nah, setelah masuk ke form ini, kita klik add cell yang di paling bawah, add cell. Masukkan nama customernya, Marta. Invoice-nya itu nomor faktur EFK 12 strip 6. Tanggal fakturnya 14 Desember 2020. Memonya saldo awal piutang. Tagihannya Rp400.000. Tax kodenya di NT saja karena sudah masuk ke piutang ya, bukan transaksi lagi. Pertama kita masukkan nama customer, kedua
nomor faktur atau invoice, ketiga tanggal tagihannya, memonya saldo awal piutang, total including taxnya kita masukkan saldo piutangnya. Tax code-nya di NT saja karena ini sudah bukan transaksi lagi, tapi sudah menjadi saldo awal piutang. Kemudian di record. Kalau muncul pop-up seperti ini, oke. Add shell lagi yang paling bawah, kemudian masukkan yang Giska. Invoice-nya FK12-11 1.100.000, kemudian NT. Untuk pengisian saldo piutang yang terakhir kita harus perhatikan pop-up-nya. Klik OK dulu. Nah, di pengisian saldo piutang yang terakhir harus muncul pop-up congratulations. Artinya sudah tidak ada selisih. Saldo piutang yang kita entry sudah sesuai dengan saldo piutang di neraca saldo. Harus ada congratulations jika saldo piutang yang di entry itu yang terakhir. Oke. Sudah tidak ada selisih ya. Out of balance amount 0. Kemudian close. Selanjutnya kita mengisi saldo hutang. Langkahnya sama. Di menu pilih setup, kemudian balance, kemudian supplier balance. Seperti biasa, kalau saldo piutang add-nya add shell, kalau saldo hutang add-nya add purchase. Klik add purchase. Masukkan nama supplier. Yang pertama Yopi. PO-nya biarkan karena PO itu order. Jadi nomor faktur sama nomor order itu beda. Kalau order belum terjadi transaksi, kalau faktur sudah terjadi transaksi. Jadi faktur itu sama dengan invoice. Date-nya 18 Desember 2020. Supplier invoice-nya C124. Kemudian memonya saldo awal utang. Kemudian total including tax-nya Rp2.300.000. Tax kodenya sama seperti sebelumnya, NT. Perhatikan di sini, PO biarkan saja karena purchase order itu bukan nomor faktur. Kemudian date-nya tanggal tagihan, supplier invoice nomor faktur, memonya saldo awal utang, total including tax-nya, jumlah tagihan, tax code-nya NT. Kemudian record. Lakukan lagi untuk kedua supplier yang ada di soal. Seperti informasi sebelumnya bahwa untuk pengisian saldo piutang ataupun saldo hutang yang terakhir, kita harus perhatikan pop-up-nya. Pop-up-nya harus ada pemberitahuan congratulations. Artinya saldo yang kita entrykan itu sudah sesuai dengan neraca awal. Record. Nah, seperti ini. Artinya saldo yang kita entrykan ke dalam kartu utang sudah sesuai dengan saldo utang yang di entry di neraca saldo. Oke. Kemudian lihat di bawahnya juga untuk out of balance amount-nya juga 0. Sudah tidak ada selisih. Kalau sudah, close. Nah, itulah tutorial cara membuat kartu pelanggan dan kartu pemasok atau supplier berikut dengan mengisi saldo piutang dan saldo utang. Untuk video berikutnya akan membahas membuat kartu persediaan dan mengisi saldo persediaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.